Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Agung Septiawan. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah review mengenai mikrotik yang saya beli kemarin ya. Ini adalah mikrotik jenis RB750 GR3. Oke, ini kebetulan saya beli kemarin, belum lama ini ya. Saya beli di daerah Pringsewu, tepatnya di Dunia Komputer. Nah, untuk kisaran harganya ini kurang lebih 900-an ke atas. Kenapa saya pilih mikrotik RB750 GR3 ya? Karena dibandingkan dengan mikrotik 750 R2, ini mikrotik GR3 RB750 GR3 maksudnya, ini sudah dilengkapi dengan fitur-fitur yang lainnya. Fiturnya hampir sama, hanya di kapasitas di segi RAM. Untuk RAM R2 ya, RAM dari mikrotik 750 R2 itu hanya sekitar 64 MB. Sedangkan dari mikrotik 750 GR3 ini ada 250 MB kalau tidak salah ya. Kita akan coba buka terlebih dahulu biar kita tahu spesifik yang ada di dalamnya. Oke, jadi ceritanya ini lagi unboxing. Nanti kalau ada waktu kita akan coba langsung setting. Oke, ini ya. Ini ada buku panduannya. Seperti biasa, jika kita beli perangkat apapun itu pasti ada panduannya. Ini kita buka lagi, di dalamnya ada adaptor power. Oke, jadi hampir sama dengan R2 ya, hampir sama. Cuma perbedaannya di sini kalau R dari mikrotik RB750 GR3 itu ada dilengkapi dengan USB. Bisa teman-teman lihat, ini ada USB-nya. Jika di R2 itu tidak ada USB, portnya pun sama, ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 juga. Cara settingnya pun hampir sama juga, sama settingan mikrotik itu ya, seperti itu ya. Nah, dari segi beratnya pun dibandingkan R2 itu sangat berbeda, lebih berat ini ya. Nah, kebetulan di rumah saya pun saya gunakan mikrotik RB750 GR3 untuk kebutuhan RT RW net di rumah saya di sana. Nah, karena saya sekarang kebetulan tinggal tempat istri ya, dan di sini pun belum lama saya pasang WiFi dari seperti biasa saya gunakan dari provider yaitu Telkom IndiHome dengan kecepatan sekitar 20 MB. Nah, karena itu saya beli mikrotik RB750 GR3 sebagai router andalan saya untuk memberikan fasilitas WiFi di rumah ini nantinya ya. Oke, sebelum kita lakukan konfigurasi, kita akan coba review terlebih dahulu router Huawei dari IndiHome. Kebetulan kalau di rumah saya di sana itu saya diberikan router Huawei. Nah, kalau di sini saya diberikan router dari JTE kalau nggak salah ya, JTE, router dari JTE. Oke, kita akan coba lihat terlebih dahulu. Oke, ini adalah router JTE atau JTE ya, yang diberikan oleh provider IndiHome di rumah ini ya. Nah, sebelum kita konfigurasikan ke mikrotik, kita harus tahu terlebih dahulu step by step apa yang akan kita lakukan, yaitu kita akan lihat terlebih dahulu berapa port yang ada di router JTE ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, hampir sama, dan ini pun sama dengan Huawei ya. Biasanya IndiHome juga memberikan router Huawei. Ini di port 1, 2 bisa kita lihat, ini adalah untuk port telepon seperti itu. Di port 1, 2, 3, 4 kita jangan sampai salah nantinya. Di port 1 itu digunakan untuk STB TV seperti ini. Nah, ini STB TV yang diberikan dari
IndiHome kalau kita ngambil paket TV. Nah, di port yang 2 dan 3 ini digunakan untuk tambahan, misalkan kita akan tambahkan router mikrotik atau access point seperti itu. Jadi kita colokkan di port yang kedua dan 3. Port 4 dan port 1 itu digunakan untuk STB TV seperti itu ya. Port 1 dan 4, jangan sampai salah. Nah, terkadang kita salah dalam meletakkan portnya antara port 1, 4, 2, 3. Ini biasanya kita salah. Ketika kita salah meletakkannya ya, otomatis router mikrotik nanti tidak akan mendapat akses internet seperti itu. Jadi kita harus paham dalam meletakkannya. Nah, selanjutnya seperti biasa, ini ada WiFi ya. WiFi ini, router ini kan sudah dilengkapi dengan WiFi, tapi tidak saya aktifkan. Kenapa? Agar yang bekerja nantinya adalah access point yang sudah tersambung dari mikrotik. Ini sebagai penyedianya aja. Jadi jika kita lihat, ini aktif ya, WiFi-nya aktif ini. Ini WiFi. Ini kita matikan terlebih dahulu, jangan sampai kita hidupkan. Nah, seperti itu. Jadi nantinya yang akan bekerja adalah access point yang terhubung dari mikrotik seperti itu. Nah, oke, sampai di sini kita akan coba back ke mikrotik lagi. Jadi setelah kita lihat tadi, nah kita akan lihat lagi di mikrotik RB750GR3. Ini ada 5 port ya. Port pertama itu internet. Ini untuk adaptornya, adaptor power. Ini port internet. Nah, intinya tuh di sini. Jadi kabelan yang terhubung dari router JTE nantinya itu tersambung di port internet yang ini ya. Nah, kemudian port yang kedua 3, 4 2, 3, 4, 5 maksudnya ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ini di port yang kedua ini kita letakkan kabel RJ45 ke komputer kita. Nanti kita setting dari sini. Dan di port yang ketiga ya, atau ke LAN 3 ini, nanti kita akan letakkan atau kita tambahkan access point. Nah, access point andalan saya seperti biasa yaitu dari Totolink N300RT. Untuk cara settingnya itu sudah ada di video saya yang ini. Sebagai access point itu ya. Nah, untuk cara setting dengan menggunakan mode WISP itu saya berikan di video saya ya, ini. Nah, itu adalah beberapa video-video saya mengenai Totolink N300RT. Ada mode AP dan mode WISP. Tapi mode WISP itu saya tidak berikan untuk mikrotik dan saya tidak rekomendasikan untuk mikrotik ya. Karena apa? Nantinya hanya satu user yang akan memasukkan passwordnya, yang lainnya tinggal otomatis connect. Itu akan sangat merugikan bagi penyedia-penyedia WiFi hotspot voucheran seperti itu ya. Oke, saya rasa sampai di sini saja untuk settingnya dari mikrotik 750GR3. Nantinya itu akan saya bahas di video saya selanjutnya. Oke, sekian untuk review kali ini. Jangan lupa like, komentar jika ada pertanyaan, kemudian subscribe dan lonceng agar saya semakin termotivasi dalam membuat sebuah konten-konten yang bermanfaat. Oke, saya akhiri, kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.